Kalau teman-teman tuh bisnis, customer itu ngerti teman-teman itu sebenarnya lagi tulus apa lagi modus. Teman-teman pasti tahu gitu. Pasti itu ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman apoteker yang dimuliakan Allah, masih di mentoring tentang manajemen keuangan strategis untuk mendukung praktek pelayanan kefarmasian yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita akan belajar tentang budgeting. Nah, kemarin kita sudah belajar sedikit tentang bagaimana kita membuat balance scorecard. Baik teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mengukur produktivitas kita melalui ukuran balance scorecard yang terdiri dari financial, customer satisfaction, internal process, dan learn and growth. Kemudian kita juga belajar bahwa kinerja aset dalam bisnis bisa kita ukur dengan laporan keuangan, atau laporan keuangan kita seharusnya bisa dibaca bisa dibaca bagaimana kinerja asetnya, atau laporan keuangan kita itu menunjukkan kinerja aset kita dalam bisnis. Nah, kalau kita belum bisa baca, ya berarti kita ikut mentoring gitu. Nah, di situ dari teman-teman tahu laporan keuangannya, kita bisa melakukan, selain kalau ini ditarik ke arah kiri ya, kita akan tahu sebenarnya kinerja aset dalam bisnis kita seperti apa, dan kinerja aset dalam bisnis ini sangat terkait dengan internal proses kita. Artinya teman-teman, kalau internal proses ini sudah kita perbaiki, finansial itu akan meningkat, dan itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, kemudian budgeting di sini. Kalau kita tarik ke arah bawah nih ya, laporan kas, laporan laba rugi, laporan neraca itu akan terkait juga dengan budgeting kita. Kami pakainya budgeting hukum sepertiga, seperti kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita punya uang, sepertiga digunakan untuk modal, sepertiganya dimakan, sepertiga buat tabung, zakat, dan seterusnya. Nah, kami pakai hukum sepertiga, dan hukum sepertiga ini sangat erat kaitannya dengan misi kita. Dan misi kita itu teman-teman akan dibaca oleh customer sehingga warnanya sama nih. Gini loh, kalau teman-teman tuh bisnis, customer itu ngerti teman-teman itu sebenarnya lagi tulus apa lagi modus. Teman-teman pasti tahu gitu. Pasti itu ngerti kita itu benar-benar lagi melakukan hypnoselling atau lagi mempengaruhi agar dia beli, atau kita itu benar-benar pengen bantu mereka walaupun endingnya juga sama. Artinya gini loh, ini pasien nih, dia berhadapan dengan kita menawarkan berbagai macam untuk supaya kita untung, atau kita menawarkan berbagai macam agar pasien untung, itu kebaca oleh customer. Kenapa? Terkait dengan pemilihan kata, dan yang nggak bisa berbohong adalah gestur wajah kita, tubuh kita itu nggak bisa bohong teman-teman, dan itu bisa dirasakan, apalagi urusan hati. Nah, ini yang nyambung itu adalah masalah misi. Jadi kalau kita punya misi, maka di awal saya sampaikan kita harus punya misi yang benar dulu, karena misi ini yang dibaca oleh customer kita, dan mereka datang kepada kita lebih bukan hanya karena functional benefit, karena obat di tempat lain banyak, tapi mereka datang karena emotional benefit, karena sisi-sisi yang lebih baik, sisi-sisi yang mereka bisa baca ketulusannya. Ketulusan, keadilan itu adalah universal value yang bisa dibaca oleh customer. Maka kita ikhtiarkan di situ. Jujur saja, memang saya butuh duit. Jujur saja, tapi saya juga pengen bantu Anda. Mereka tahu kok gitu. Dan ketika kita ngambil cas konseling suami medikasi, mereka juga ngerti bahwa mereka akan mendapatkan added value atau memberikan nilai tambah ketika mereka bayar 7.000, 10.000 atas konseling yang mereka dapatkan. Beneran itu. Nah, di sini misi ya. Misi ini kalau kami karena hukum sepertiga, 30%-nya kami masukkan lagi kepada modal. Modal ini masuk kembali ke aset, aset bekerja menghasilkan omset, omset menghasilkan profit, profit masuk aset, begitu seterusnya. Nah, ini pertumbuhannya jadi pertumbuhan organik. Teman-teman yang ada di fase starting, fase profiting, fase systemizing, udah nggak usah mikirin investor, kerja sendiri, bootstrapping sendiri gitu. Maka tidak perlu ngurusin investor, tidak perlu terjebak pada parameter-parameter kesuksesan di startup lain, atau tidak perlu khawatir akan terjebak pada KPI, Key Performance Indicator yang dibuat oleh investor, karena kita bisa mandiri, bisa bertanggung jawab gitu loh. Nah, pasti mau kan? Nah, oke. Kemudian dari misi ini 70%-nya kalau kami ya, 20%-nya buat bayar hutang, 30%-nya itu biaya hidup. Jadi biaya hidup kami angka cukup 30%. Kalau lebih gimana? Lebih masukin ke investasi. Kalau hutang lunas gimana? 20% masuk ke investasi. Apa itu? Investasi di sini loh, learn and growth. Kalau guru kami, Mas Darmawan Aji bilang, investasinya itu di sini. Nah, leher ke atas. Nah, itu kan.
Ini investasi learn and earn 20%, memang ada biaya. Kita ikut kayak gitu mentoring, teman-teman ikut mentoring nanti di NHSP, di NH Strategic Partnership, atau ikut di mentoring di GBC dimanapun, banyak di Entrepreneur Camp, di Yuk Bisnis, di program TDA, di IBF dan seterusnya. Itu tuh banyak bisa ikut di berbagai macam pekerjaan begitu. Dari mana uangnya? Dari investasi kita. Kalau kita udah bayar utang gitu. Kemudian zakatnya 10%, ini 70% ini masuk ya zakat, sedekah, sedekah dan seterusnya. Ini budgeting teman-teman. Saya belajar ini waktu bareng sama Teh Patra ini, mentornya istri saya. Belajar dari situ, dari budgeting, kemudian akan masuk ke sini, ternyata nyambung gitu. Jadi kita bisa belajar dari manapun. Jadi ini investasi ini nggak cuma investasi terkait dengan bisnis apotek. Saya belajar ke Ustadz dari Santosa, ke Abarama, ke Pak Dodi Marianto, Bu Septi Penny, ini belajar dari sini. Ternyata bisa nyambung juga. Nah, beberapa hal yang terkait dengan Bunda Sayang, Bunda Profesional juga bisa saya masukkan ke di bisnis apotek yang saya kelola. Alhamdulillah. Gitu, semoga yang sedikit ini bisa membantu kita untuk membagi mana yang akan jadi modal kerja, modal investasi, dan biaya konsumsi, supaya budget kita itu pas, bisnis kita bertumbuh, dan kita pun juga bisa sejahtera secara profesional. Karena angka cukup kita tercapai, kita lebih mudah bersyukur, dan insya Allah Allah akan memberikan rezekinya lebih banyak pada kita karena kita lebih banyak bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.